Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sangkuter Skripto. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Walaupun kondisi sekarang masih nyangkut-nyangkut ya, karena pada hari ini market lagi melempem ya guys. Oke tuh ya, masih segini-segini aja gitu ya, nggak ada yang wah gimana gitu ya, gitu, kecuali koin-koin games ya guys ya, tapi tetap harus semangat ya dan tetap sabar untuk kita semua karena biar nggak galau gitu ya. Oke ya, pada hari ini saya akan coba bahas koin game ya, karena pada setiap weekend ya untuk koin game ini uh, selalu ngacang sendiri gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena mungkin gitu ya, setiap weekend semua orang itu pada liburan, hangout bareng keluarga atau rebahan sambil pada main game kali ya. Makanya di setiap weekend itu cuman main game yang selalu ramai gitu ya. Oke lah, berarti sebaiknya kita harus memanfaatkan momentum yang seperti ini gitu nih. Lumayan lah ya, cuan tipis-tipis ya. Yang penting ada peluang cuan gitu di setiap waktunya gitu. Oke lah, kita langsung aja lihat chartnya di TradingView. Let's go. Oke ya, sekarang pertama di sini saya tuh rekomendasi ya untuk setiap weekend itu ya, yang saya analisa dari tadi pagi ya. Dan sekarang itu yang lumayan ngacang itu ya Gala gitu, kayak Mana, XS gitu atau Sandbox gitu. Karena mereka itu ya game-game dari NFT gitu ya. Lebih ke kayak ke metaverse gitu ya. Karena kalau lihat dari segi si Bitcoin itu dia tuh ya, nah ini nih dari tanggal 11 November ya, dia tuh ya mengalami penurunan drastis gitu ya. Tuh lihat berapa persen dia mengalami penurunan. Yang saya cek itu kalau nggak salah tanggal 11 November itu ya sekitaran hari apa ya, hari hari Kamis ya, dari mulai hari Kamis itu menuruni eh, sangat turun drastis gitu turunnya itu gitu nih. Kita cek ya berapa persen dari si Bitcoin itu ya, dari titik sampai ini terakhir aja nih 9% turun. Makanya ketika ada itu crash gitu atau koreksi, berdampak ke koin-koin yang lainnya, ke altcoin gitu ya. Kecuali kalau saya lihat itu di 4 koin itu ya, koin games itu malah pada kebalikannya gitu ya. Oke, kita coba lihat yang pertama itu dari si Gala ya, si Gala. Nah, oke, dari Gala ini saya udah tandain ya sini pakai vertikal line ya, dari tanggal 11 November 2021 dari jam 3 subuh ya pada hari Kamis ya. Nanti kenaikan justru gitu ya. Di sini tuh kenaikannya itu kencang, bagus sekali gitu. Kita cek ya berapa ininya, berapa persen dia itu mengalami kenaikannya itu ya. Di sini bisa kecek. Oke, ini udah saya kasih tanda nih di titik tertingginya itu ya. 40% ya, lumayan ya, gila ya. Sampai tanggal berapa nih? Oke, saya akan coba kasih garis juga ya di sini ya. Oke, tanggal 13 November jam 11 malam. Berarti sampai tadi malam ya, malam minggu kali ya. Oke, sekarang kita cek juga, cek lagi yang si Mana nih. Mana itu biasa dimainkan di game desentralisasi gitu. Di game Decentraland. Ini lebih gila lagi nih, berapa persen ya, dari tanggal 11 ya sampai jam ini nih titik tertingginya itu ya, tanggal 13 juga sampai jam 3 sore ini malahan, sampai jam 3 sore ya kemarin ya. Kita lihat ya, kenaikannya itu lumayan nih. Berapa ini?
72%. Wah, mantap ini. Kemarin nih dari tanggal 11 sampai tanggal 13 gitu. Dari hari Kamis subuh gitu ya, jam 3 sore. Jam 3 subuh sampai kemarin sore jam 3 pagi. Sampai 72%. Oke, sekarang kita cek yang Axie Infinity gitu, yang biasa dimainin oleh game Axie Infinity nih, koin AXS ini. Kita cek juga sini vertikalnya juga, di titik tertingginya itu ada di sini lah ya. Oke. Ini malah sampai tanggal 12 ini dia itu. Tuh dia 11%, lumayan ya. Dan sampai sekarang pun dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu ya. Terus aja naik ya. Titik terendahnya ini. Oke, sekarang kita cek yang si Sandbox gitu ya. Nih. Wah, ini juga gila gitu ini, si The Sandbox ini. Sama dia itu dari jam 4 subuh ya, tanggal 11 ya. Kalau tadi yang si AXS itu dari jam 3 subuh ya. Jam 3 subuh. Oke, tanggal 11 November jam 3 subuh ya. Kalau ini The Sandbox itu dari jam 4 subuh ya. Kita cek juga ya, tertingginya itu di titik berapa nih? Sini ya. Oke. Kita pakai ini race line ya. %, gila ya. Oke ya, bisa dilihat ya 56% dia kenaikannya ya. Oke, mungkin ya nanti untuk kedepannya juga pasti di setiap weekend itu akan seperti ini gitu. Soalnya ini koin 4 koin game ini itu ya kayak apa ya, kayak semacam kayak ini, kayak udah join gitu ya mereka itu ya, karena sama-sama bermain di NFT, gamenya NFT. Oke ya, oke lah, langsung sekarang kita bahas dari segi si gamesnya ya. Nah, lanjut yang pertama ya, saya mungkin akan membahas koin game Sandbox ya. Bentar guys. Koin Sandbox. Nah, udah bagus sekarang guys. Sandbox, The Sandbox. Ini welcome to the open metaverse. Ini game-game metaverse ya. Bagus ini dari segi visualnya juga enak gitu ya. Tapi nggak sebagus kayak game-game yang bukan NFT gitu, kayak masih kalah jauh lah kayak games Mobile Legends, PUBG gitu. Tapi game ini bisa menghasilkan uang gitu ya, kayak kalau game NFT ini ya. Nah, jadi di Sandbox itu adalah kayak apa ya, dunia virtual berbasis komunitas yang terdesentralisasi gitu ya. Para pembuat kontennya itu bisa merancang berbagai bisa merancang gitu, terus bisa berbagi juga, terus bisa dimonetisasi juga, dan menjual asetnya gitu yang sudah diciptakan ke dunia nyata gitu. Jadi Metaverse Sandbox itu adalah salah satu dari beberapa dunia virtual gitu guys, yang berbasis blockchain yang mencoba untuk mengubah dinamika pasar games gitu, dengan cara memberikan penghargaan kepada pencipta untuk nilai yang mereka hasilkan gitu, begitu ya. Karena di sini tuh kamu itu akan apa ya, membuat suatu karya, dan si karya itu bisa kamu jual gitu di sini itu gitu ya. Sandbox ini ya diciptakannya itu untuk apa ya, kayak mengalahkan lah dominasi dari mengembang game yang sudah ada gitu ya, seperti Minecraft, ada Roblox gitu ya.
Dan yang membedakannya ialah di Sandbox itu yang memberikan hak atas kepemilikannya gitu, atas ciptaannya gitu para penggunanya di game ini, yang mereka kembangkan dengan token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT gitu untuk di exchange gitu ya. Nah begitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah Gala gitu ya. Oke, Gala itu ya kayak semacam games untuk perang gitu, perang-perangan. Nah, kalau dulu pasti zamannya Sega itu kayak seperti mirip-mirip kayak Contra gitu ya. Gitu. Coba lihat noh. Wih, mantap nih. Tuh ini armornya gitu ya. Tuh di game Gala ini. Dan ini ketika kamu bermain ini, kamu itu harus membeli tokennya dulu, token si Gala ini. Kemudian login, udah login harus membelinya gitu dengan token Gala itu gitu. Nah, jadi Gala Games ini ya itu bertujuan untuk membawa industri gamenya ke arah yang berbeda gitu, dengan memberi pemain kembali gitu, kendali atas gamenya itu gitu. Jadi misinya si Gala Games ini adalah membuat game blockchain yang benar-benar ingin kamu mainkan gitu. Proyek ini ingin mengubah fakta gitu, bahwa pemain dapat menghabiskan ratusan dolar untuk akses dalam gamenya ini, dan berjam-jam gitu dihabiskan untuk bermain game yang dapat diambil dari mereka dengan diklik si armornya itu. Ketika kamu membeli armor, kamu akan jadi lebih kuat gitu dan bisa lebih cuan gitu ketika kamu itu banyak armor gitu, karena bisa mengalahkan lawan kamu gitu. Oke. Jadi pemain ini di sini dapat memiliki NFT-nya gitu dan mempengaruhi tata kelola game dalam ekosistem segala game ini gitu. Mekanismenya kayak apa ya, semacam apa ya, voting founder gitu, nodes gitu ya, memungkinkan pemain untuk mempengaruhi game yang harus dikembangkan. Selain membeli NFT-nya gitu untuk game ini gitu, Gala Games juga menggunakan Gala token utilitasnya sendiri gitu. Sejauh ini Gala Games ini ya merilis suatu game yang dapat dimainkan di gamenya ini gitu, dan seri koleksinya itu kayak NFT gitu. Dan berencana untuk merilis lebih banyak game lagi gitu di masa depan, seperti mungkin ya kedepannya akan seperti game RPG gitu ya, fantasi gitu, Star Wars gitu, atau bisa juga kayak game strategi, sci-fi gitu, dan game kayak semacam perang-perangan gitu yang kayak lebih kayak ke PUBG mungkin ya nantinya itu. Oke. Tapi ini kalau dari segi koin ya masih agak murah gitu ya. Bisa kita itu ya, kalau dilihat dari harganya itu sekarang Gala itu berapa ya? Sekitaran di harga koin Gala itu berapa ya di sini? Kita buka di sini di Binance-nya. Koin Gala itu ya sekitar berapa ya? Sekitar mungkin 1.000 gitu apa 2.000 gitu, masih murah lah gitu. Untuk ininya, untuk apa? Kita lihat mana Gala tuh sekitar 1.300 per koinnya, itu masih murah gitu, masih untuk wajar lah gitu untuk kita gitu orang Indonesia. Oke. Berikutnya ya saya akan membahas yang game sangat mahal sekali ya, game Sultan gitu ya. Apa itu ya, inilah gitu, Axie Infinity. Ini adalah game Sultan banget nih, harganya mahal banget, gila-gilaan ini. Oke. Kita lihat ya tuh, wih ininya juga, ini kayak mirip Mobile Legend gitu, tapi untuk dari segi visualnya itu nggak sebagus kayak Mobile Legend, ini masih kurang gitu ya. Oh gini guys tuh, tapi harganya gila-gilaan mahal banget ini. Nanti kita cek ya dari segi harga ya. Tuh, ini mirip kayak jenis Pokemon gitu ya. Nanti dia itu tanding gitu antara Pokemon punya
punya kalian sama punya lawan kalian gitu, nanti bisa bisa tarung di sana gitu. Ini agak berat juga nih di handphone ini sebenarnya game PC sebenarnya ini untuk ininya untuk partnernya itu ya, untuk sponsornya itu ada Ubisoft, AV, Bain sendiri gitu ya di sini. Samsung juga, Delphi Digital gitu. Ini udah perusahaan-perusahaan kelas kakap gitu ya untuk ininya itu. Oke, mari sekarang kita cek dari segi harganya si Axie Infinity itu ya. Segi harganya kita lihat di apa ya di sini, more mungkin ya, oh bukan ya, marketplace mungkin ya, kita lihat di marketplace nya. Dan ininya juga ya, kalau nggak koin AXS itu dia itu memakai kayak koin Ethereum gitu, bisa. Kalau nggak AXS bermainnya itu di koin Ethereum, lihat nih. Dan ketika kamu itu bermain, minimal tuh kamu itu harus punya 3 hero gitu. Yang satu hero-nya itu wah harganya gila-gila nih. Yang satu ada 266,67 dolar, dan juga yang 2000 dolar gitu ya. Gitu. Ada yang 367 gitu. Yang paling murah itu ya sekitar ini nih. Yang 211 US dollar itu. Kalau dirupiahkan ya sekitar berapa ya? 211 itu mungkin sekitaran 3 jutaan kali ya, 3 jutaan gitu. Jadi si X Infinity itu ya merupakan apa ya, salah satu game berbasis blockchain Ethereum yang disebut sebagai game blockchain yang paling populer sepanjang tahun ini gitu, tahun 2021 gitu. Game blockchain yang terinspirasi oleh game seri Pokemon ya, karena mirip-mirip Pokemon ini itu. Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya. Dan telah mengalami peningkatan dan pembaruan yang seperti ini, dan harganya juga semakin kesini semakin mahal gitu ya. Untuk bisa bermain games di Axie Infinity ini ya, pemain itu harus memiliki Axis atau misalkan hero gitu ya, hero apa hero peliharaannya ini gitu. Dan ini tuh disebut kayak NFT juga ya, NFT di jaringan Ethereum ERC21 ya. Salah satu untuk cara untuk mendapatkan tokennya ini, untuk tokennya ini yang playersnya itu ya harus bertarung dengan players yang lain gitu ya. Dan apa ya, kayak nanti yang menang itu bisa mendapatkan token gitu. Bisa mendapatkan token kalau misalkan yang menang gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya, saya akan bahas lagi satu lagi. Oh ini satu lagi ya, untuk yang game Decentraland ya. Decentraland, welcome to Decentraland ya. Ini yang cukup ya, cukup lumayan juga ini itu ya, harganya itu ya. Jadi hampir sama lah seperti Sandbox ini ya, Decentraland itu ya, merupakan game yang sama bertipe land building gitu, dimana kalian itu harus membeli aset tanah gitu yang strategis dan cukup luas. Terus harus mengurusnya juga gitu, biar kalian tuh nanti itu bisa dilelang. Terus untuk nanti itu ketika dilelang kalian dapat fee dari hasil kita. Jadi kalian tuh harus membeli dengan harga murah, sekarang ngurus tanah itu. Nanti semakin tanah itu semakin mahal makin lama itu, dan kalian itu bisa jual menjadi token mana gitu ya gitu. Ini musiknya terlalu keras guys, sorry. Oke. Nah, dan kalau di Axie Infinity ya, pemain itu dapat mengembangbiakan karakternya atau dikawinkan ya karakternya itu yang disebut dengan Axis itu ya, dan nanti itu dijual gitu ya. Dan kalau ini tuh ya sama juga, ini tuh kalau yang itu tuh dikawinin, kalau ini di si Decentraland itu ya diurus tanahnya itu gitu ya. Jadi kedua proyek ini ya bisa dibilang merupakan game terkemuka untuk membentuk apa yang dikenal sebagai metaverse gitu. Sebuah dunia virtual baru yang menggabungkan 3D, AI,
atau artificial intelligence, game, dan sosialisasi gitu yang bisa diakses melalui internet. Sebagai besar, metaverse ini dibangun di jaringannya Ethereum gitu ya. Oke. Kemudian kita coba untuk apa ya, untuk masuk ya. Saya belum pernah coba memainkan game NFT pun, NFT satupun itu, makanya bingung juga nih gitu ya. Oh sini nih, kita cek juga. Oh dia tuh atas, di belakang itu ada DAO gitu ya. DAO itu apa sih gitu? Decentralized DAO, the virtual world in your hand gitu ya. Nah, jadi si DAO ini ya, DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization kalau nggak salah, autonomous atau bahasa Indonesia itu kayak organisasi otonomi terdesentralisasi gitu ya. Merupakan ya suatu perusahaan gitu atau organisasi yang dijalankan oleh sistem yang terdapat pada program internet gitu ya. Semua keputusannya itu dikontrol oleh pemegang saham atau oleh market gitu ya, bukan oleh pemerintah pusat. Jadi nah gitu. Dan DAO ini ya adalah mendirikan suatu organisasi atau perusahaan yang sebenarnya berfungsi tanpa adanya manajemen hierarki gitu. Kerennya si DAO itu ya, secara keseluruhan DAO itu tidaklah berbeda dengan perusahaan pada umumnya gitu. Artinya tidak ada satu pihak atau otoritas yang mengendalikan peredarannya gitu, termasuk pemerintah dan bank sentral di dalam jaringan aset kripto gitu. Seluruh peredarannya dan transaksinya itu dikendalikan oleh kekuatan apa jaringan gitu, network gitu ya, komputer dan apa lagi ya, nodes gitu. Seperti itu. Jadi ya mungkin ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kalian tidak galau-galau lagi ya, dan bermanfaat juga untuk kalian ya. Ingat ya, semua disclaimer on dan dior ya, karena saya bukan financial advice kalian, dan pengendali keuangan kalian adalah dari kalian sendiri ya. Dan terpenting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum entry. Oke. Happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.